Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 248. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita bedah dalam satu chapter tersebut. Mulai dari plot twist klasik antara hubungan Mitsuya dengan Ran dan Rindo Etani, sampai dengan murkanya sang anak nomor 2 dari keluarga Akashi, yaitu Akashi Haruchio, atau lebih kita kenal dengan nama Haruchio Sanzu. Tapi khusus di dalam video ini, kami hanya akan mengangkat satu tema saja ya, yang kebetulan merupakan remake dari video kami pada 1 tahun yang lalu, dengan sebuah judul pembahasan yaitu Kutukan Klan Akashi dan Kematian dari Kawaragi Senju. Oh iya, sebelum mulai ke pembahasan utama, kami akan sampaikan dulu hal apa saja yang menjadi dasar semua pembahasan kami kali ini. Pertama, yaitu postingan terbaru yang dibuat oleh Ken Wakui Sensei di akun Twitter resminya pada 2 hari yang lalu. Kedua, yaitu foreshadowing beberapa potongan panel manga yang melambangkan hal buruk bagi Kawaragi Senju. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, mari kita mulai diskusi dan juga pembahasannya. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada gambar ini terlihat dengan jelas penampakan dari salah satu karakter penting yang ada di manga ini, yaitu mantan kapten divisi kelima geng Tokyo Manji generasi pertama, Yasuhiro Mucho. Menariknya, pada postingan tersebut Ken Wakui menuliskan sebuah caption yang luar biasa membuat para sobat Baku Hantam menjadi sangat khawatir, yaitu semuanya telah gugur dan juga berserakan. Tidak cukup sampai di situ, Ken Wakui pun menambahkan tulisan lain pada bubble text selanjutnya. Di tengah hujan ini, terdapat 2 pucuk bunga sakura ... Wow, menarik banget ya. Dari semua kalimat di atas maka bisa kita artikan sebagai berikut. Dalam manga Baku Hantam ini, karakter yang dikenal dan mempunyai simbol sebagai Rainbringer atau pembawa hujan adalah Akashi Takeomi. Sedangkan 2 pucuk bunga sakura yang ada pada postingan Ken Wakui tersebut melambangkan 2 karakter penting yang saat ini sedang bertarung, yaitu Akashi Haruchio dan juga Akashi Senju. Tentu saja semua tersebut membuat kita bertanya-tanya, apakah pada akhirnya sang dewa perang pembawa hujan yaitu Akashi Takeomi akan datang ke medan tempur dan terlibat langsung di dalam konflik internal yang ada di dalam keluarga Akashi. Apalagi dalam penggalan kalimat tersebut terlihat Yasuhiro Mucho yang pada gambar ini nampak sedang menangis sambil berkata bahwa cherry blossoms atau bunga sakura telah gugur. Semua hal tersebut tentu saja membuat kita semakin khawatir. Apakah pada akhirnya Senju akan mati terbunuh secara tragis oleh kakaknya sendiri, sesuai dengan perkataan dan ramalan dari Yasuhiro Muto yang ada pada postingan terbaru Ken Wakui Sensei? Atau malah ada plot twist lain yang tidak kita sangka-sangka? Sebenarnya jika kita teliti lebih jauh lagi, banyak sekali clue dan juga foreshadowing mengenai kematian atau nasib buruk yang akan segera terjadi kepada Kawaragi Senju pada beberapa potongan panel cerita yang ada di dalam manganya. Contoh clue dan foreshadowing yang pertama ada pada chapter 216, di mana pada salah satu panel manganya terlihat dengan jelas Kawaragi Senju yang berusaha pergi menuju suatu toko pakaian bernama Suicide, atau jika kita artikan ke bahasa Indonesia memiliki makna sebagai bunuh diri. Tentu saja semua hal tersebut bukanlah suatu kebetulan semata. Kami yakin hal ini merupakan suatu petunjuk yang mengarah kepada kematian atau nasib buruk yang akan segera menimpa Kawaragi Senju. Ya, kurang lebih sama seperti clue dan juga petunjuk dari poster Draken and Death yang ada di dalam bengkel milik Draken. Kemudian yang kedua ada pada chapter 246. Untuk yang kedua ini Oji-san gak perlu jelasin panjang lebar lagi ya, karena kami yakin kalian semua pasti sudah paham. Intinya, pada chapter itu Ken Wakui membuat Kawaragi Senju secara spesifik menyebutkan angka 13. Padahal bisa saja Ken Wakui membuat Senju menyebut angka 10, 20, atau malah 30. Naasnya, angka 13 merupakan angka sial atau angka yang paling dihindari khususnya dalam kebudayaan timur. Sederhananya, angka 13 di Jepang memiliki makna yang sama dengan angka 9 dan juga angka 4, yang artinya adalah kematian ataupun nasib buruk. Nah, menariknya dalam vision atau penglihatan masa depan yang didapatkan oleh Takemichi ketika perang 3 dewa sedang berlangsung, di momen itu tanpa sengaja Takemichi melihat Kawaragi Senju yang sedang terluka dan sekarat berada di pelukannya. Dalam gambar ini nampak terlihat banyak sekali darah yang keluar dari kepala Senju. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa kita asumsikan
bahwa penyebab kematian Kawaragi Senju di masa depan adalah karena kepalanya dihantam dengan sangat keras menggunakan benda tumpul. Sebenarnya bisa saja kita anggap Senju mati terbunuh karena tertembak di kepala. Namun rasanya sedikit aneh jika memang Senju mati karena hal itu. Mengingat di momen ini Senju masih bisa berbicara serta menyampaikan beberapa kalimat perpisahan kepada Hanagaki Takemichi. Berdasarkan semua pembahasan di atas, sekarang muncul sebuah pertanyaan besar, yaitu apa kaitan semua hal dan penjelasan tersebut dengan jalannya cerita manga Tokyo Revengers saat ini? Kaitannya ada pada chapter 248 kemarin. Akhirnya kita diperlihatkan momen pertarungan penentuan antara Akashi Sibling, yaitu Kawaragi Senju melawan Haruchio Sanzu. Hebatnya lagi, ternyata di momen itu, Haruchio Sanzu lah yang sejak awal sudah mencari dan juga mengincar Kawaragi Senju. Padahal Haruchio sudah tahu jika adiknya itu sangatlah kuat sekali. Dan mustahil Haruchio bisa menang jika harus bertarung dengan adil menggunakan tangan kosong saja. Kami yakin tujuan Haruchio Sanzu saat ini bukanlah hanya sekedar mengalahkan adiknya saja, melainkan membunuh Kawaragi Senju. Ya, apapun itu, yang jelas Haruchio tidak akan bisa menang melawan salah satu dewa terkuat penguasa wilayah Tokyo. Satu-satunya cara Haruchio bisa menang adalah dengan cara bermain kotor dan juga membunuh Kawaragi Senju. Mirip banget bukan dengan plot cerita yang ada di Arc Tenjiku, di mana pada saat itu Izana Kurokawa dengan tenang membiarkan Kisaki Teta membunuh adiknya sendiri yaitu Ema Sano dengan tujuan untuk menghancurkan Sano Manjiro. Bagaimana jika pada akhirnya semua hal tersebut kembali terjadi di sini? Yaitu Haruchio membunuh Senju dengan menggunakan benda tumpul atau pipa besi. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Kisaki Teta ketika membunuh Ema Sano. Bagaimana menurut kalian? Yang jelas masa depan saat ini sudah berubah dengan drastis. Walaupun pada perang sebelumnya Draken telah mengorbankan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan Senju dan juga Hanagaki Takemichi, namun hal itu tidak merubah apapun. Maiki tetap menjadi jahat dan masa depan malah berubah menjadi semakin buruk. Lagi pula di masa depan, Senju memang mati secara permanen. Maka sampai Takemichi bisa merubah sesuatu di dalam perang ini, nasib dan kematian dari Kawaragi Senju belum sepenuhnya bisa diperbaiki. Dengan begini, maka terdapat total 4 orang kandidat yang berpotensi menjadi tumbal dan mati terbunuh pada perang kali ini. Yang pertama adalah Kawaragi Senju, yang kedua adalah Hajime Kokonoi, yang ketiga adalah Rana Etani, dan yang keempat adalah Wakasa Imaushi. Kami yakin jika salah satu nyawa dari keempat orang tersebut terancam, pasti akan terjadi efek domino pada manga ini. Contohnya Wakasa yang menukar nyawanya sendiri dengan Kawaragi Senju, atau justru sebaliknya. Intinya kembali lagi kepada bocoran panel manga yang ada pada chapter 250, di mana pada saat itu terlihat Hanagaki Takemichi yang nampak sangat khawatir dan juga babak belur. Sayangnya sampai saat ini tidak ada yang tahu mengenai apa yang membuat Takemichi menjadi sangat khawatir seperti itu. Apakah panel Takemichi tersebut ada hubungannya dengan Kawaragi Senju atau malah dengan karakter lain lagi? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam baku hantam.